Pemirsa, tahukah Anda inti dakwah para rasul itu? Simak penjelasan berikut. Ajaran Islam itu mudah, jangan dipersulit. Ketika kita memperkenalkan Allah kepada anak-anak didik kita, seharusnya pada saat yang sama kita juga memperkenalkan Tauhid kepada anak-anak didik kita. Tauhid ini musuhnya Allah, lawannya Allah, kebalikannya Allah. Jadi harus disampaikan bersama-sama. Karena seruan untuk menyampaikan dua nama ini, Allah dan Tauhid, merupakan inti dakwah para rasul. Sebagaimana firman Allah dalam An-Nahl ayat 36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Abdilah Allah dan jauhilah taghut. Sudah jelas kan? Ternyata dakwah utama para rasul itu adalah menyeru manusia untuk mengabdi kepada Allah dan menjauhi taghut. Seharusnya kita juga mencontoh dakwah para rasul ini. Lalu apa itu taghut? Berdasarkan firman Allah tadi, an ya'budullaha wajtanibut taghut, abdilah Allah dan jauhilah taghut, maka taghut adalah semua yang diabdi, diikuti, atau ditaati selain Allah. Taghut juga bermakna semua yang menyelisihi atau menyimpang dari ajaran Islam, berdasarkan firman Allah dalam Al-Ahzab ayat 36. Wa makana lil mu'mini wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguhlah ia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Sebagai contoh, dalam Islam, menetapkan hukum itu adalah hak Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-An'am ayat 57, Yusuf ayat 40, dan Yusuf ayat 67, Inil hukmu illa lillah. Menetapkan hukum itu adalah hak Allah. Sedangkan dalam demokrasi, dari namanya saja sudah jelas. Demos artinya rakyat, krasia artinya kekuasaan atau aturan. Jadi demokrasi itu artinya kekuasaan atau aturan rakyat. Berarti dalam demokrasi, yang berhak menetapkan hukum itu adalah rakyat. Berhubung rakyat tidak mungkin berkumpul semuanya dalam sebuah gedung, dalam sebuah ruangan, maka rakyat mewakilkan urusannya kepada wakil-wakil rakyat. Nah, di sini kan berarti terjadi perbedaan, ada perselisihan. Dalam Islam, yang berhak menetapkan hukum itu adalah Allah, sedangkan dalam demokrasi, yang berhak menetapkan hukum itu adalah rakyat melalui wakil-wakil rakyat. Karena menyelisih aturan Allah atau ajaran Islam, maka demokrasi adalah taghut. Contoh lainnya, Allah telah mengharamkan riba, sebagaimana firman Allah dalam Al-Baqarah ayat 275. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian ada penguasa membuat aturan membolehkan riba. Maka karena menyelisihi aturan Allah, maka penguasa dan aturannya tadi yang membolehkan riba adalah taghut. Contoh lainnya lagi, Allah telah memerintahkan penguasa untuk memotong tangan pencuri. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Maidah ayat 38. Wassariqu wassariqatu faqta'u aydahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan dari apa yang telah mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Kemudian penguasa membuat aturan bahwa pencuri itu tidak dipotong tangannya. Maka karena menyelisih perintah Allah atau menyimpang dari ajaran Islam, maka penguasa beserta aturannya tersebut adalah taghut. Masih banyak contoh-contoh taghut yang lainnya, seperti iblis, berhala, dukun, tukang sihir, hawa nafsu, pembuat hukum yang menyimpang dari hukum Allah, ajaran yang menyimpang dari ajaran Islam, dan lain-lain. Intinya,
Tauhid adalah semua yang diabdi, diikuti, atau ditaati selain Allah. Dengan kata lain, semua yang menyelisihi atau menyimpang dari ajaran Islam, itulah tauhid. Orang Muslim wajib memahami hal ini agar terhindar dari kemusyrikan. Karena mengikuti tauhid berarti mengikuti selain Allah. Mengikuti selain Allah berarti menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah berarti haram masuk surga. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Maidah ayat 72. May yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannata wa ma'wahun nar. Barang siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah pasti mengharamkan surga kepadanya dan tempatnya adalah neraka. Jadi, orang muslim jika ingin selamat di akhirat, wajib mengenali tauhid. Karena syarat sahnya iman adalah kafir kepada tauhid. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Baqarah ayat 256. Fama yakfur bitauhuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha. Barang siapa yang kafir kepada tauhid dan beriman kepada Allah, maka sungguh ia telah berpegang pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Maksudnya, barang siapa yang ingkar kepada tauhid dan beriman kepada Allah, maka sungguh ia telah bertauhid. Sungguh ia telah bertauhid. Sungguh ia telah bertauhid.